Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video animasi yang berjudul Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal. Yuk, langsung masuk ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal? Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Era demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Nah, bagaimana kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal? Saat itu Indonesia baru merdeka, perekonomian belum tertata dan tersendat. Karena saat itu, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Namun pengakuan itu didasarkan pada syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun tak bisa menyelamatkan perekonomian. Sejumlah kebijakan yang moneter kala itu yakni 1. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sanerin yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara. Pada 20 Maret tahun 1950, semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas akan dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. 2. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng pada saat itu diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini dikatakan gagal karena pengusaha yang ada saat itu tidak mampu bersaing. 3. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba merupakan pengalaman kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi di pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional Nalena tahun 1982. 4. Nasionalisasi di Javasche Bank. Nasionalisasi di Javasche Bank adalah berubahnya Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral Indonesia. Tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi agar bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. 5. Finet Finansial Ekonomi. Finet Finansial Ekonomi adalah perjanjian yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antara Belanda dengan Indonesia di masa Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Swiss. 6. Munaf Musyawarah Nasional Pembangunan. Munaf Musyawarah Nasional Pembangunan adalah sebuah jalan keluar bagi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa Kabinet Juanda. Tujuannya untuk dapat memenuhi harapan daerah. 7. RPLT Rencana Pembangunan 5 Tahun. RPLT Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Presiden Soeharto. Program ini menetapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi liberal? 1. Sistem pemerintahan. Parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. 1. Kabinet Natsir September tahun 1950 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman April tahun 1951 Februari 1952. 3.
Kabinet Hilopo April tahun 1952 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastrawamidjojo 1 Juli 1953 Agustus tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastrawamidjojo 2 Maret tahun 1957. 7. Kabinet Juanda Maret tahun 1957 Juli 1959. 2. Sistem multipartai banyak partai. Dasar pembentukan sistem multipartai di Indonesia adalah adanya maklumat Wapres No. 10 tanggal 3 November tahun 1945. Partai-partai yang dibentuk setelah dikeluarkannya maklumat itu antara lain: 1. Partai Nasional Indonesia PNI. 2. Partai Komunis Indonesia PKI. 3. Partai Buruh Indonesia PBI. 4. Partai Sosialis Indonesia PSI. 5. Partai Kristen Indonesia PKI. 6. Partai Katolik Indonesia PKI. 7. Partai Marhanes Indonesia PRMI. 8. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi. 3. Pemilu 1 tahun 1955 UMNO 7 tahun 1953 dan PP 09 tahun 1954 dilaksanakan 2 periode. 1. 29 September tahun 1955 memilih anggota DPR untuk menggantikan Komite Nasional Indonesia dalam membantu tugas Presiden. 2. 15 Desember tahun 1945 memilih anggota konstituat untuk menyusun UUD yang baru untuk menggantikan UUDS tahun 1950. Namun gagal dilaksanakan karena di antara partai-partai pendukungnya mementingkan partainya sendiri sehingga dalam persidangan selalu diwarnai perdebatan dan tidak pernah menghasilkan kesepakatan. Lalu dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 karena Dewan Konstituante gagal menyusun UUD yang baru. Isi dekret presiden kembali berlakukannya UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Pembubaran Dewan Konstituante, dibentuknya DPRs dan MPRS. Nah, ada juga dampak positif dari yang kita bahas tadi loh. 1. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi. 2. Gerakan berhasil mengatasi pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan RMS dan DITI di Jawa Barat. 3. Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. 4. Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika KE di Bandung pada April tahun 1955. 5. Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan serta hadirnya kritik dari pers, terutama dalam kolom kartun dan pojok. 6. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya. 7. Hanya terdapat sedikit ketegangan di antara umat beragama. 8. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. Nah, setelah dampak positif, ternyata ada dampak negatifnya loh. 1. Tingginya tingkat kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin pada masa demokrasi liberal. 2. Kesenjangan sosial ini dipisu oleh karena maraknya praktik korupsi baik dari oknum pemerintahan maupun dari oknum partai. 3. Berbelit-berbelitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. 4. Kondisi negara yang tidak stabil
sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi pada masa demokrasi liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien. 5. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal. Karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik, sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan ekonomi. 6. Maraknya berbagai pemberontakan di daerah pada masa demokrasi liberal. Karena berbagai ketidakpuasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan di pusat sehingga mengganggu keamanan dan memperburuk pertumbuhan ekonomi. Perekonomian. Manfaat dari pembuatan video animasi ini yaitu kita jadi tahu sejarah dan menambah serta memperluas wawasan yang kita miliki dan juga bisa belajar dari masa lalu agar segala sesuatu hal yang negatif terkait materi tersebut tidak lagi terjadi di masa sekarang. Terima kasih sudah menonton video animasi ini, semoga kita bisa belajar dari sini atau kita bisa memahami hal yang baru kita pelajari.